bacakan dari HP yang saya tulis dan tersimpan dalam HP saya gini. Yang pertama legenda desa. Berarti mohon nanti disimpulkan. Iya. Menurut cerita bahwa sejarah desa Pandansari yang tahu secara persis belum bisa dibuktikan secara benar. Nama dari beberapa informasi yang didapat dari berbagai sumber yang berkembang di masyarakat Pandansari dapat disimpulkan bahwa nama Pandansari itu sudah ada sejak tahun 1989, di mana Pandansari belum merupakan satu kesatuan pemerintahan. Pada tahun tersebut, pemerintah Pandansari masih berbaur dengan kolonial Belanda, di mana pada saat itu masih merupakan blok-blok penduduk yang terdiri dari pedukuhan-pedukuhan. Yang konon ceritanya, masyarakat pedukuhan masih mengikuti kebiasaan dari tokoh tertua di lingkungannya, atau berarti dengan adanya adat, sistem adat, ya. Sistem adat juga termasuk hukum adat, ya, kebiasaan adat dan kebudayaan adat. Dan pada masa itu nama desa pun masih Pandanwangi, ya, belum Pandansari. Di tahun itu namanya Pandanwangi karena itu konon di atas di balai desa, ya, setelah di balai desa itu dulunya itu adalah tempat pandan, tumbuhan pandan. Iya. Tumbuhan pandan. Nah, itu namanya Pandanwangi. Seiring dengan kepentingan banyak pihak, maka pada saat itu ada beberapa tokoh yang dianggap berpengaruh pada masyarakat. Oleh kolonial Belanda diadakan uji kekuatan, ya, karena dari beberapa bukan itu kan banyak orang-orang yang kuat, ya. Nah, ya, Belanda itu mengajarkan, dan menurut cerita ada beberapa tokoh masyarakat atau di telaga itu yang sebagai tempat ujian, yaitu ujiannya itu dengan menaiki perahu kecil atau jukung. Dan pada saat itu berarti tokoh-tokoh tersebut itu ikut naik ujiannya, itu naik apa? Karena Telaga Ranjing itu dijadikan sebagai tempat yang keramat, itu berarti dulu itu berarti ada ujian. Jadi siapa-siapa yang bisa melewati Telaga Ranjing itulah yang nanti menjadi tokoh di sekitar Pandansari, ya. Baru pada waktu itu belum satuan, maksudnya belum kayak sekarang ibaratnya, ya, dan dalam satu pemerintahan belum, berarti masih adat, ya, masih orang-orang adat, ya. Nah, dia beberapa tokoh itu ikut mengadakan kegiatan tersebut. Mereka naiki jukung, tapi jukung itu akhirnya memutar di tengah-tengah telaga. Ceritanya memutar karena ada pusaran. Nah, itu hanya ada satu tokoh yang selamat dan bisa mengendalikan jukung itu, namanya Danu Witirta. Yang lain Pak tenggelam. Yang lain tenggelam. Ya, tidak bisa menyelamatkan jukungnya. Sekarang sejarah jukungnya kan masih ada, ya. Iya itu. Nah, jukung itu. Nah, sejak itulah nama tokoh Danu Wirta diangkat menjadi kepala desa pertama di Pandansari. Itu Ya. tahun berapa Pak? Tahun berapa? Ya, kurang persis, ya. Dan pada saat itu pusat pemerintahan ada di Kampung Taman, dulunya di Kampung Taman, yang pada saat itu masih bernama Taman Sari. Sedang dukuh-dukuh lain belum ikut dalam pemerintahan Danu Witirta. Seperti di Tretepan masih mengikuti perilaku tokoh tertua bernama Tuan Bakem atau Mbah Bakem. Sedangkan di Igir Pandan masih mengacu pada tokoh bernama Tuan Benik atau Mbah Benik. Itu Dan semua juga di dukuh-dukuh Pandansari. lain. Ya, cuma dulunya berarti kan masih kekuasaan wilayah masih masih bedukuan. Berarti kayak bedukuh kene siswe siapa, ya. Makanya kita kan belum ada waktu itu, kalau kita belum ada karena kan Iya, dari kita nama-nama kan, itu ya, berarti semua asli Pandansari. Pandansari, Bukan pendatang. bukan pendatang. Ya. Ya wis lanjut. Terus sejalan dengan perkembangan zaman dan sepeninggalnya tokoh Danu Wirta dilanjutkan kepala desa berturut oleh yang pertama, ya. Berarti itu tokoh, setelah itu kan berarti ada kepemerintahan Pandansari. Ya, itu kepala desa yang pertama itu namanya Trunayudawata. Ya. Terus kemudian digantikan oleh Reksa Yudawata dan Wirtojo. Ya, dan tokoh tersebut lebih berkiblat pada sistem pemerintahan kolonial Belanda. Karena Pandansari itu termasuk bagian dulu kami dikuasai oleh Belanda. Ya, seperti sejarah Kaligua, ya. Dan menjelang kemerdekaan muncul tokoh yang anti kolonial tetapi memiliki teknik pemerintahan dan keamanan serta keselamatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan tokoh itu adalah Sudarmo. Memiliki 3 nama, ya. Jadi Sudarmo itu namanya sebenarnya Sudarmo, tapi juga ada yang
mengenal namanya Saripin, atau kalau orang Pandansari tahu itu namanya Harjo Utomo. Ya, Harjo Utomo. Di alias Ya. Enggak, seperti itu kan orang dulu kan berarti namanya kan kecil Sudarmo. Madawis gede dijulukan Saripin. Setelah menikah, dia itu punya nama Harjo Utomo. Ya. Nah, konon diceritakan bahwa Pak Harjo Utomo itu adalah tokoh yang sangat dicari oleh Belanda karena keahlian dan kemampuannya untuk membela masyarakat anti Belanda. Dan pada saat itulah nama Harjo Utomo suatu saat berubah menjadi Sudarmo dan ada kali berubah menjadi Saripin. Ya, pemerintah Harjo Utomo berlanjut sampai setelah proklamasi kemerdekaan yang akhirnya dengan adanya perubahan dari sistem kolonial ke sistem parlemen, nama Harjo Utomo ini diganti oleh anaknya yang bernama Pak Kaptono HM. Harjo Utomo. Ya. Nah, Pak Kaptono HM inilah anaknya Pak Harjo Utomo ini yang cukup lama memimpin jadi kepala desa di Pandansari. Dia itu jadi kepala desa itu sejak tahun 1958 sampai 1950 dari tahun itu berarti sampai tahun 91. 1991 ya Pak? Iya, ya. Dia itu menjabat hampir berbarengan dengan Pak Harto. Ya. Ya. Mungkin di situ. Ya. Terus? Iya. Ya. Terus kemudian di tahun 1991 terjadi pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh kepala desa bernama Rusdianto. Berarti Rusdianto ini menjadi kepala desa Ketiga. ya. Berarti kepala desa ketiga ya. Kepala desa ketiga setelah terbentuknya Pandansari. Iya. Ya. Itu kalau ya berarti mulai pertama itu Harjo Utomo, terus itu berarti Saneng Kaptono, terus Rusdianto itu kepala desa ketiga. Yang itu terus Rusdianto itu menjabat sampai 2026. Selanjutnya kepala desa Pandansari dari tahun 2007 sampai 2019 itu dipimpin oleh Bapak Kamdo. Ya. Sudin. Nah, kemudian dari tahun 2019 sampai sekarang inilah yang masih dijabat oleh Bapak Irwan Susanto. Ya. Itu tulisan dan tangan sendiri. Bapak Irwan Susanto ini merupakan kepala desa termuda ya. Kecamatan Pagoyangan dengan usia 34 tahun. Nah, itu cerita tentang keberadaan kepala desa dan sejarah munculnya Pandansari. Ya, cukup.